Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skentia Aulia Rahma. Saya dari kelas 4AH2, NIRAM 0305200169. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan produk dari usaha saya, yaitu produk teh herbal, teh daun kersen, Muntinia Calabura L. Eksplorasi ide produk. Banyaknya produk minuman di pasaran yang mengandung bahan-bahan berbahaya menjadi peluang untuk membuat suatu produk minuman segar yang tentunya terbebas dari bahan kimia dan berfungsi untuk dapat menjaga kesehatan tubuh manusia. Untuk itu, saya berencana untuk membangun usaha berupa produk minuman herbal dengan jenis minuman teh. Salah satu ide sebuah produk minuman teh herbal unggulan dari usaha saya yaitu teh daun kersen. Di lingkungan rencana produksi, sudah banyak pohon kersen yang daunnya dapat dimanfaatkan untuk pembuatan teh herbal. Pemanfaatan ini dilakukan dan terus berinovasi agar dapat menjadi dan menambahkan produk unggulan Indonesia. Daya tarik minat masyarakat terhadap teh yaitu positif. Artinya, masyarakat Indonesia sudah menjadikan teh adalah minuman pokok sesuai dengan keinginan masyarakat bagaimana menyajikannya. Selain itu, manfaat teh yang banyak membuat masyarakat menganggap teh sebagai obat herbal atau pengganti obat kimia. Deskripsi usaha. Nama usaha saya yaitu Immunity. Makna nama usaha Immunity berasal dari kata imun dan ti. Imun artinya daya tahan tubuh untuk melawan penyakit dan infeksi, sedangkan ti adalah minuman jenis teh. Jenis produk teh herbal. Alamatnya di Desa Kerajaan Jombang, RT 1 RW 2, Kecamatan Mumbol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Usaha saya yaitu membuat teh herbal berbahan dasar daun kersen dengan inovasi berbagai macam tambahan varian rasa. Usaha ini akan dilakukan di Desa Kerajaan Jombang RT 1 RW 2 Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan menempati rumah pribadi sebagai tempat produksi, karena tujuan jangka pendek usaha yang akan saya buat ini adalah kegiatan home industry. Alasan memilih wilayah tersebut yaitu masyarakat desa kerajaan banyak yang menanam pohon kersen. Beda dari wilayah lain yang hanya dibiarkan tumbuh liar. Pohon kersen yang ada telah dibudidayakan dan dirawat, sehingga kualitas dan kondisi tanaman dapat menjadi peluang usaha. Spesifikasi produk teh daun kersen. Ada dua macam jenis pada produk teh yang akan saya rencanakan, yaitu yang pertama teh celup dan yang kedua teh tubruk. Teh celup adalah teh yang dikemas dalam kantong kecil yang biasanya kantongnya terbuat dari kertas. Teh tubruk adalah potongan daun teh kersen tak sehalus teh di dalam kantong teh celup dan harus diseduh dengan air panas. Daun-daun teh yang tadinya menggulung perlahan akan terbuka dan membuat air panas perlahan berubah warna menjadi warna kecoklatan. Teh tubruk disajikan dengan cara mencampurkan teh dengan air panas langsung dalam gelas atau teko, kemudian diaduk tanpa disaring. Teh tubruk disajikan dengan cara mencampur teh dengan air panas langsung dalam gelas teko. Untuk penambahan gula atau rasa sesuai selera masing-masing, karena semua bahan yang bercampur atau ditubruk menjadi satu dalam wadah, maka dinamakan teh tubruk. Itu filosofi dari kenapa dikatakan teh tubruk. Gitu. Yang ketiga ini adalah minuman ready to drink, minuman siap saji. Ini masih saya tandai merah karena dalam presentasi ini saya hanya akan menjelaskan teh celup dan teh tubruk. Yang ready to drink ini masih belum sepenuhnya akan saya bahas. Nah, ini tahapan proses produksi dari produk teh celup. Yang pertama yaitu persiapan bahan, penyortiran daun kersen, pencucian, pelayuan, pengeringan, penghalusan, dan pengemasan tahap 1 dan akhir. Ini yang teh tubruk, sama persiapan bahan, penyortiran, pencucian, pelayuan. Hanya saja di sini ada perajangan, kemudian pengeringan, dan pengemasan. Ini penjelasan terkait proses produksi
Dari persiapan bahan, penyortiran, itu memilah atau mencari pemisahan daun kersen yang kualitasnya baik, itu berwarna hijau tua, tidak kekuningan, dan tidak berlubang. Kemudian pencucian, pelayuan ini dipanaskan dengan suhu 105 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius selama 15 menit agar kandungan air pada daun kersen bisa berkurang sehingga daun menjadi layu. Perajangan, dirajang tipis-tipis untuk mengoptimalkan proses pengeringan. Pengeringan menggunakan oven selama 170 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian pengemasan melalui pengeringan tadi dikemas agar hasil aktivitas antioksidan yang menghasilkan lumayan tinggi. Nah, jenis bahan pengemas. Rencana bahan pengemas untuk produk teh celup daun kersen, yaitu kemasan primernya. Sebelumnya apa sih kemasan primer itu? Kemasan primer adalah jenis kemasan yang bersinggungan langsung dengan produk, berfungsi sebagai wadah dan pelindung produk. Kemasan yang digunakan untuk membungkus teh celup adalah kantong teh yang terbuat dari kertas. Kantong teh celup terbuat dari kertas berupa jenis kraft yang dilapisi plastik polietilen. Plastik ini berfungsi untuk perekat panas. Ini gambar kantong teh. Kemudian kemasan sekundernya, kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan produk dan bertujuan untuk melindungi kemasan primernya. Kemasan sekunder ini menggunakan dari bahan kardus. Fotonya sudah tertera di sini. Lanjut, rencana bahan pengemas untuk teh tubruk. Kemasan primer, kemasan yang akan digunakan yaitu berupa toples kaca tutup kayu yang terbuat dari food grade high borosilicate glass. Tutupnya dilengkapi dengan karet seal agar tetap awet dan rapat. Kemudian kemasan sekunder menggunakan kardus kertas karton. Kemasan tersier, kemasan yang berfungsi sebagai wadah dan pelindung bagi kemasan sekunder dalam pengiriman produk terutama untuk yang jarak jauh. Ini menggunakan seperti kontainer tapi dalam bentuk yang plastik. Kemudian edible packaging. Kemasan teh celup yang ketika diseduh atau dicelup terlalu lama akan melepaskan bahan-bahan kimia yang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Isu ini menyebarkan keresahan karena adanya pernyataan keberadaan klorin yang dapat terkandung dalam kantong kertas yang digunakan sebagai wadah dalam teh celup. Solusi alternatifnya pada dunia baru-baru ini dikejutkan dengan munculnya hasil riset baru mengenai kemasan air yang dapat dimakan atau edible packaging. Edible packaging merupakan lapisan tipis yang dapat dikonsumsi, digunakan pada makanan dan minuman dengan cara pembungkusan, pencelupan, penyikatan, penyemprotan untuk memberikan penahanan yang selektif terhadap perpindahan gas, uap air, bahan terlarut, serta perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Konsentrat teh hanya membutuhkan setengah jumlah air yang digunakan pada minuman teh. Daun teh yang digunakan tetap sama, sehingga cairannya menjadi lebih pekat. Konsentrat teh lebih ekonomis karena dapat dibagi ke dalam beberapa porsi, menghasilkan lebih banyak minuman teh. Konsentrat teh yang telah dibuat kemudian dimasukkan dalam edible film. Sebelumnya, film disegel dengan panas. Saat dimasukkan dalam air hangat, edible film akan larut dalam air tanpa memberikan rasa sampingan, kemudian melepaskan konsentrat teh yang terdapat di dalamnya sehingga konsentrat teh bercampur dengan air. Teh tanpa residu pun dinikmati karena konsentrat teh tidak mengandung residu. Dengan adanya edible film dari bahan alami, masyarakat tidak perlu khawatir akan zat-zat kimia yang mungkin masih diresahkan oleh masyarakat terkandung dalam kemasan teh tersebut. Edible film bersifat ramah lingkungan dan tidak menghasilkan limbah berupa sisa kantung teh celup. Nah, ini untuk teh celupnya, ukuran produk setiap satu kantong teh itu 1,5 gram. Di dalam satu kardus, satu kotak teh itu berisi 20 kantong. Teh tubruk menggunakan toples kaca dengan berat bersih 300 gram.
Keterangan yang harus tercantum dalam kemasan, yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan atau bahan yang akan dibuat dalam teh tersebut. Kemudian penentuan umur simpan. Pemilihan metode kadaluarsa yang digunakan untuk produk sesuai dengan sifat pangan tersebut. Menurut Robert, Arpah 2001 mengelompokkan pangan berdasarkan perubahan kadar air selama penyimpanan menjadi dua, yaitu kelompok pangan yang menyerap air selama penyimpanan dan kelompok dua, kelompok pangan yang kehilangan uap air selama penyimpanan. Daun teh kersen merupakan bahan baku minuman yang bersifat higrokopis, mudah menyerap air. Metode yang tepat dalam penentuan umur simpan untuk produk yang bersifat higrokopis adalah dengan menggunakan kadar air kritis. Metode kadar air kritis merupakan metode yang diterapkan di mana perubahan kadar air menjadi kriteria kadaluarsa. Nah, penetapan umur simpan dengan menggunakan kadar air kritis ini salah satunya menggunakan metode pendekatan ASLT. ASLT merupakan metode yang digunakan untuk menentukan umur simpan dengan lingkungan yang terkontrol seperti kelembapan dan lingkungan. Nah, ini cara menghitung umur simpan pada Simplicia daun kersen. Yang pertama itu adalah tahap pengumpulan data. Jadi sebelumnya kita melakukan pengamatan dengan waktu 4 hari, tentang waktu 3 hari, pH-nya 4 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Kategori pembeda dari pH-nya itu. Setelah kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita menentukan ordo perubahan kimia. Ordo perubahan kimia ini kita menggunakan menentukan ordo. Kemudian kita membuat pembuatan grafik. Nah, pembuatan grafiknya seperti ini. Grafik ordo 1. Grafik ordo 1 dan grafik ordo 0. Kemudian penentuan ordo dan persamaan regresi. Nah, kemudian penentuan konstansa persamaan Arrhenius yang kelima. Yang keenam, pembuatan grafik korelasi ln sumbu Y dan 2 per T sumbu X. Ln B sama dengan ln K. Ini yang tadi grafiknya ini menggunakan XY scatter. Nah, untuk itu dilihat dari grafik ordonya kita menggunakan. Nah, dilihat dulu ordo 0 sama ordo 1. Angkanya nilai R kuadratnya bagusan yang mana. Setelah itu kita menentukan grafik korelasi. Nah, berdasarkan analisis linear terhadap grafik hubungan 1 per T dengan ln K, mendapatkan persamaan grafik Y sama dengan min 753,91 X dikurangi 14525 R kuadrat sama dengan 0,8282 slope. Slot ini B sama dengan min EA per R sama dengan min 02078,1. EA ini energi aktivasi, R adalah konstanta gas. Kemudian setelah slop terhitung, kita bisa masuk ke prediksi umur simpan dengan persamaan ordo 0. Menghitung K, N0, NT, LN0, LN NT, dan CS dalam bentuk jam. Nah, N0 ini adalah pH mula-mula, sedangkan NT adalah pH kritisnya. Setelah dilakukan perhitungan, maka disimpulkan umur simpan Simplicia teh adalah 17 hari pada suhu ruang. Gitu.